Apa itu Tinder? Tinder adalah aplikasi kencan online pada handphone berbasis Android atau iOS yang hadir pada tahun 2012. Pendiri Tinder, yakni Sean Reed, Justin Matin, dan Jonathan Badim, mengklaim bahwa Tinder adalah inovasi terbaru dalam mencari relasi, terutama teman kencan. Cara menggunakannya cukup mudah, yakni penggunanya dapat berkomunikasi satu sama lain, mendapatkan matches, atau saling menekan tombol love alias swipe right. Jika tidak cocok atau tidak suka, maka penggunanya menekan tombol silang alias swipe left. Fitur utamanya adalah memperlihatkan foto yang bisa diisi pengguna dengan menggunakan foto terbaiknya, sehingga berdampak muncul ketertarikan yang sama di antara penggunanya. Lalu, apakah aplikasi ini benar-benar aman digunakan? Tinder Swindler, apakah ini sebuah fenomena atau hanyalah sebuah rumor? Istilah ini mencuat alias viral di sosial media semenjak kemunculan film dokumenter yang berjudul Tinder Swindler di Netflix pada kuartal pertama 2022 ini. Secara harafiah, Tinder Swindler berarti penipu Tinder atau seseorang yang mempunyai keahlian menipu teman kencannya lewat aplikasi kencan Tinder. Lalu, mengapa Tinder Swindler bisa viral? Berawal dari seseorang yang dikenal sebagai Simon Levy. Apa hebatnya sehingga dia bisa menjadi Tinder Swindler? Ayo kita bahas. Highlight dari film dokumenter berdurasi 2 jam ini dengan cerita kehidupan nyata, yaitu seorang penipu berantai yang menguras sekitar 10 juta dolar dari wanita yang dikencani dari aplikasi Tinder. Adalah Simon Levy yang mengaku sebagai putra mahkota dari miliarder oligarki berlian asal Israel, Lev Levy, yang memiliki LLD Diamonds atau Le Levy Diamonds. Ada 3 korban wanita yang diceritakan, Cecile Verhoeven, Pernilla Sjöholm, dan Eileen Charlotte. Kisah pertama adalah mengenai Cecile Verhoeven. Januari 2018, Tinder Swindler yang match dengan Cecile Verhoeven, seorang dari Norwegia, wanita yang sangat mengarungi petualangan mencari cinta lewat Tinder. Cecile Verhoeven ternyata masuk perangkap sang Tinder Swindler yang memikatnya dengan gaya karismatik, embel-embel miliarder, dan berpikiran masa depan untuk membangun rumah tangga. Mimpi Cecile Verhoeven tiba-tiba runtuh ketika Tinder Swindler mengelabuinya bahwa dia punya banyak musuh bisnis dan dia jadi korban. Tak pelak, Cecile Verhoeven tidak mampu berpikir secara realistis karena saking cintanya, sehingga meminjamkannya uang dengan cara Cecile Verhoeven sendiri berhutang kepada 9 bank dengan nilai hampir mencapai 250.000 US dollar atau setara kurang lebih 3,5 M untuk menolong sang Tinder Swindler. Padahal uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya dengan wanita lain. Jadi mirip-mirip skema Ponzi ya, tapi ala-ala Tinder Swindler. Akhirnya Cecile menyesal dan harus mengalami banyak kesusahan karena dia sendiri yang harus membayar pinjaman ke bank. Dan Simon Levy, sang Tinder Swindler pun meninggalkannya. Kisah kedua adalah dengan Pernilla Sjöholm. Setelah dia menipu Cecile, Matt, sang Tinder Swindler, bertemu dengan seorang perempuan Denmark yang bernama Pernilla Sjöholm. Setelah mereka bertemu, ternyata, nah ini menarik nih ya, nggak ada chemistry pacaran yang terbangun, nggak ada chemistry percintaan. Justru pertemanan atau persahabatan yang ada. Meskipun begitu, sang Tinder Swindler tetap menggunakan kesempatan itu untuk menipunya. Karena sudah dianggap teman baik atau BFF, istilah Jaksel, Pernilla Sjöholm pun diajak berlibur oleh sang Tinder Swindler dengan pacar barunya. Setelah merasa cukup waktunya untuk membangun hubungan pertemanan dengan Pernilla, Simon pun mulai menipu dengan meminta uang dengan cara yang sama yang dilakukannya kepada Cecile. Dengan foto yang sama, cerita yang sama, senario yang mirip-mirip lah. Hasilnya, Pernilla meminjamkan uang yang banyak dari tabungannya dan bahkan menggunakan kartu kredit yang semua total pinjamannya mencapai 50.000 US dollar atau sekitar 700-an juta rupiah. Karena dia berpikir bahwa dia harus membantu teman yang dibantu di kala kesusahan. Namun apesnya, niatnya berbuat baik malah berujung petaka. Pernilla harus kehilangan uang tabungannya dan membayar tagihan kartu kredit yang luar biasa banyak. Cerita yang ketiga adalah dengan Eileen Charlotte. Berbeda dengan 2 wanita sebelumnya, Eileen Charlotte adalah seorang wanita Belanda yang tinggal di Praha. Ini justru sama sekali nggak curiga pada sang Tinder Swindler. Hal ini karena benar-benar ya, Simon Levy, sang Tinder Swindler ini
pinter banget membuat perangkap-perangkap. Semuanya terungkap setelah Aileen tidak sengaja membaca berita tentang kelakuan Tinder swindler ini yang sudah viral. Aileen pun mengkonfirmasi kepada sang Tinder swindler. Namun, tentu saja ya, jago ngeles. Jawabnya ya berita itu palsu dan hanya akal-akalan dari musuh bisnisnya ini. Aileen Charlotte pun mulai tersadar dan menyesal. Akhirnya dia mikir nih, bagaimana ya cara gue balas dendam kepada sang Tinder swindler ini. Aileen pun memiliki akal. Dia meminta sang Tinder swindler untuk mengirim barang-barangnya yang bermerek, baju, ban pinggang, jam tangan kepadanya agar bisa dibantu untuk dijual dan hasil penjualannya akan ditransfer kepada Simon Levy untuk membayar hutang-hutangnya. Dan ya karena memang Aileen udah nggak ada niat ya dia ingin balas dendam, uang yang dihasilkan dari penjualan itu nggak ditransfer sepeser pun kepada sang Tinder swindler. Dan akhirnya sang Tinder swindler pun stres dan memaki-maki Aileen Charlotte. Puncaknya Aileen Charlotte tahu bahwa sang Tinder swindler terbang ke Yunani untuk meloloskan diri dari jeratan hukum. Aileen pun mengungkapnya dengan memberikan informasi sang Tinder swindler yang baru ke pihak ketiga dan akhirnya sang Tinder swindler atau Simon Levy pun tertangkap basah karena dia pun sudah menyandang status buronan. Kita pengen tahu nih, what makes a Tinder swindler? Awalnya terlahir sebagai Simon Hayut. Buronan ini melarikan diri dari negara asalnya Israel pada tahun 2011 untuk menghindari kasus penipuan yang dilakukan di awal usia 20-an. Lalu ia lanjut melarikan diri ke Finlandia, tempatnya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara pada 2015 setelah didakwa karena menipu 3 wanita, seperti dilaporkan The Times of Israel. Ia kembali ke Israel pada tahun 2017, tapi sebelum dapat ditangkap lagi, ia melarikan diri ke Eropa untuk kedua kalinya, dan secara resmi mengubah namanya menjadi Simon Levy. Disinilah chronicle dari Tinder swindler mengambil alih, dan dimulai dari kisahnya dengan Vielhoy. Gaya hidup dari Simon Hayut menjadi semacam sebuah candu terhadap wanita yang dianggapnya sebagai objek bank berjalan, hingga akhirnya dia menjadi buronan. Dan sejak tahun 2011, hingga 2018 banyak wanita yang ditipu olehnya. Dan bahkan pada tahun 2018 menjadi tonggak akhir cerita dari Simon. 3 wanita yang ditipunya merasa beruntung karena mereka berani bertindak meskipun secara material dan mental mereka pun sangat terpukul. Pada Juli 2019 ia ditangkap di Yunani menggunakan paspor palsu dan diekstradisi ke Israel. Dia membantah semua tuduhan terhadapnya, namun pada Desember 2019 Levy dihukum karena pencurian, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Levy dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, tapi hanya menjalani 5 bulan waktu penjara yang sebenarnya dibebaskan. Ironisnya, Levy yang seharusnya dijatuhi hukuman 15 bulan penjara, namun hanya menjalani 5 bulan. Alasannya apa? Karena perilaku yang baik. Sungguh ironis ya. Apakah Simon bertobat? Sayangnya, Simon tidak ada itikat baik untuk mengembalikan uang dari wanita yang telah ditipunya. Justru para wanita yang ditipunya malah masih tersandung masalah pelunasan hutang. Gak butuh lama, Simon pun mendapatkan pacar wanita baru bernama Kat Conlin, seorang model kelahiran Ukraina yang tinggal di Israel dan masih hidup dengan gaya yang hedon. Namun belum berakhir nih, Simon mengalami gugatan hukum oleh miliarder berlian, yaitu tentunya keluarga pengusaha Levy, karena telah melakukan tindakan penipuan, mencuri dan mencoba mengeksploitasi nama baik dari keluarga Levy untuk menipu korban hingga jutaan dolar. Simon menjadi perbincangan di seluruh dunia dan banyak dari mereka yang menghakimi para wanita yang ditipu oleh Simon itu sebagai salah mereka yang mau aja ditipu. Namun Simon sendiri menganggap bahwa cerita yang terungkap oleh film dokumenter tersebut merupakan sebuah kebohongan. Nah, apa nih yang kita bisa pelajari ya dari cerita The Tinder Swindler? Nah, tentu saja dari kawan scale up pasti nggak ingin dong sendirian. Kita ingin jadi jodoh. Namun, hal utama yang harus kita perhatikan adalah ada nggak niat dan attitude yang baik untuk perkenalan. Jangan sampai kita punya niat buruk lain, seperti sang Tinder swindler. Corinne berharap jangan lagi nih ada orang yang ingin menipu wanita maupun pria dengan motif finansial. Yang kedua, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga baunya. Dan peribahasa ini tentu sesuai ya menggambarkan sang Tinder swindler. Walaupun teknik bohongnya itu sangat manipulatif, sangat jago sekali, suatu saat pasti juga akan terbongkar. Lalu yang ketiga, ayo kita berpikir dengan cerdas, berpikir secara realistis. Kita harus memiliki pandangan
pada situasi yang ada dengan lebih pragmatis dan aktual. Tentu saja, Corin tahu, banyak orang, terutama wanita, memiliki impian seperti princess dalam cerita Disney, seperti yang dikemukakan dalam film Tinder Swindler. Namun kita harus tahu ya, bahwa cerita-cerita itu mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada baiknya kita mengedepankan berpikir realistis, jangan hanya imajinatif seperti para korban. Yang berikutnya adalah, ini zamannya viral. Seperti berita Tinder Swindler yang bisa beredar di media massa, karena media massa saat ini juga sangat luar biasa ya. Dan akhirnya viral dan ya sesuai cerita yang ada ya, akhirnya terbongkar. Jadi pastikan bahwa ketika kita melakukan sesuatu, ingat selalu ada jejak digital. Tentunya dengan sosial media semuanya gampang terbongkar karena keviralan itu. Yang berikutnya, kita harus menghindari sindrom misoginis atau sindrom menghakimi. Jadi di era digital ini banyak sekali ya orang gampang menghakimi hanya dengan sedikit dari informasi. Nah, banyak sekali korban dari Tinder Swindler ketika mereka berani untuk membongkar aib daripada Tinder Swindler, mereka malah dibilang gold digger, cewek matre, orang yang hanya nyari duit. Namun mereka nggak sadar bahwa ada begitu banyak beban mental yang dialami oleh sang korban tersebut. Kawan Scale Up, mau tidak kalau Anda memuja seseorang seperti Simon Levy sebagai ikon lifestyle? Tentu saja enggak ya. Kawan Scale Up, jika Simon itu benar adalah anak konglomerat dan berbisnis berlian dengan omset yang sangat besar, adalah baiknya tidak melakukan flexing. Saat ini kita melihat ya, banyak sekali afiliator-afiliator seperti yang sudah kita kenal, Indra Kents, Doni Salmanan, dan juga banyak lainnya yang melakukan flexing. Flexing itu salah nggak? Nggak juga. Kadang-kadang kita perlu melakukan flexing untuk menunjukkan kredibilitas kita. Namun, yang terpenting adalah niatnya. Kalau kita melakukan flexing dengan niat yang baik, menurut Corin masih oke. Namun, tentu saja, ini next lesson, orang kaya itu justru menampilkan kesederhanaan. Ada yang bilang ya, bahwa the poor shouts but the rich whisper. Seperti apa yang dilakukan oleh bos BCA, Bambang Hartono, yang pernah tertangkap lagi makan di warteg. Nah, lesson yang ketiga, kita harus tahu, kita harus bisa membedakan. Ada orang yang kaya, seperti Pak Bambang Hartono, yang hidup sederhana, namun ada juga orang kaya yang flexing hanya untuk menipu. Seperti yang tadi Corin bilang, ya kasus investasi bodong binary option, tapi ya ujung-ujungnya afiliator-afiliator tersebut ditangkap oleh Bareskrim dan dimiskinkan juga. Nah, kawan Scale Up, sebagai penutup, Corin cuman pengen kasih pesan bahwa jodoh itu ada di tangan Tuhan. Namun, tentunya kita juga harus bijaksana. Apakah salah menggunakan aplikasi seperti Tinder? Tentu saja tidak. Namun, pastikan kita harus melakukan yang namanya background check pasangan kita. Jangan hanya kita melihat mobilnya, jam tangannya, bajunya, tempat liburannya, maka kita sudah terpesona dan dibutakan oleh hal-hal material tersebut. Ayo kita cek juga dong keluarganya, etos kerjanya, bagaimana cara dia mengelola pertemanannya. Ingat, jangan terburu-buru, terutama buat kita orang-orang yang ada di Indonesia, jangan terburu-buru, terutama buat Anda kaum milenial saat ini, sangat gampang sekali untuk kita background check seseorang. Dan Corin doakan semoga Anda mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan dan nantikan video-video Corin berikutnya. Salam Tuhan.